Halo juragan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana strateginya jika ada tetangga itu membuka usaha toko yang sama dengan kita? Lokasinya pun sangat dekat dengan toko kita. Apa yang dia jual juga sama persis dengan apa yang kita jual. Bahkan biasanya mereka itu berani menjual dengan harga yang lebih murah. Bagaimana cara menghadapinya jika situasinya seperti itu? Tetangga mendirikan usaha toko yang sama. Anda dalam menghadapi permasalahan seperti ini itu harus dengan perasaan tenang dan santai. Jangan berburuk sangka. Jangan sampai kita itu merasa nggak suka karena tetangga mendirikan usaha toko yang sama. Kita itu harus saling menghargai atas usaha orang lain. Nggak usah menjelek-jelekan. Nggak usah saling menjatuhkan. Anda itu tidak bisa melarang seseorang mendirikan usaha toko yang sama dengan usaha Anda. Karena Anda dan mereka itu sama-sama mencari rezeki, sama-sama mencari penghasilan. Loh Pak, nanti lama-lama rezeki saya ini bisa berkurang dong karena diambil oleh tetangga. Pelanggan saya juga lama-lama bisa berkurang karena pindah ke toko tetangga, karena pindah ke toko sebelah. Nggak usah khawatir, oke? Ingat, rezeki itu sudah ada yang ngatur, jadi Anda nggak usah khawatir. Anda fokus saja untuk berjualan, nggak usah ngurusin toko sebelah, nggak usah ngeliat-ngeliat toko sebelah. Kalau Anda terus ngurusin toko sebelah, maka yang ada itu nanti akan menimbulkan perasaan iri. Akan timbul perasaan iri kalau melihat toko sebelah itu rame. Kalau Anda terus-terusan melihat toko sebelah, nanti yang ada itu akan ada perasaan jengkel yang timbul di hati Anda. Harusnya nih ya, kalau ada tetangga mendirikan usaha yang sama, itu harusnya bisa memacu semangat kita untuk bisa terus mengembangkan toko kita agar menang dalam persaingan. Harusnya kita itu bisa menggali potensi yang ada di diri kita ini agar bisa berinovasi biar bisa memenangkan persaingan dengan toko tetangga. Jangan kok kita malah mengeluh karena disaingi oleh toko tetangga. Oke? Jangan pernah mengeluh karena kita disaingi. Tetaplah untuk semangat dalam menjalankan usaha Anda. Gali potensi yang ada di diri Anda untuk bisa melakukan inovasi-inovasi kepada toko Anda biar cepat berkembang, biar mampu bertahan. Anda harus bisa membaca peluang-peluang yang ada di sekitar Anda agar mampu bertahan. Orang jualan itu jangan monoton. Anda itu harus mau mengikuti perkembangan zaman. Oke? Jangan hanya monoton. Jangan hanya buka toko, duduk manis, nunggu beli datang, melayani, kemudian duduk lagi. Jangan seperti itu. Anda harus terus berpikir dan berpikir agar toko Anda itu semakin berkembang, semakin maju. Situasi seperti ini dulu juga pernah saya alami sendiri. Ada tetangga mendirikan usaha toko sembako itu tepat di samping toko saya. Oke, jualannya sama persis apa yang saya jual. Tetapi dia menjualnya dengan harga yang jauh lebih murah daripada harga di tempat saya. Itu yang membuat saya geleng-geleng kepala waktu itu. Sebagai contoh ya, dulu itu. Sebagai contoh nih. Produk ini, bir brand ini di tempat saya, di daerah kami, ini modalnya itu Rp9.000. Saya ini jualnya Rp10.000, kondisi dingin. Tetapi toko baru tersebut, toko sebelah, jualnya Rp9.000. Bayangkan coba, dia jual ini balik modal, nggak dapat untung sama sekali. Coba bayangkan, siapa yang nggak pusing waktu itu. Kemudian ada lagi, ini Popmi ini dia jualnya juga sangat murah. Yang di tempat daerah kami itu rata-rata umumnya itu jualnya 5.000. Dia ini jualnya 4.000. Itu plus air panas jualnya 4.000. Kalau yang nggak dikenal kadang-kadang jualnya 5.000. Siapa yang nggak pusing menghadapi situasi seperti ini? Waktu itu saya itu tetap sabar, tetap santai menghadapinya. Tapi ya pernah juga sih saya tanya baik-baik lah. Mas kok dijual segitu, apa nggak rugi? Itu modalnya kan segitu mas. Saya pernah tanya seperti itu.
Dan dia pun menjawab, katanya itu dia sudah dapat untung dengan jual segitu. Tapi dalam hati saya itu nggak percaya, karena saya jualannya sudah lama, jadi saya sudah tahu harga modal barang ini berapa, harga modal barang itu berapa, saya tahu. Jadi dia bilang sudah dapat untung, itu saya tahu kalau dia itu berbohong. Tapi ya nggak masalah, yang penting saya sudah mengingatkan, sudah ngasih tahu apa yang dia lakukan itu salah, nanti bisa berakibat fatal pada usahanya. Saya sudah bilang begitu sama dia. Akhirnya ya dia nggak mampu bertahan, karena dia itu jualan itu cuma balik modal saja, nggak dapat untung, yang dapat cuma capek. Sudah saya ingatkan, tapi dia tetap kekeh, katanya dia dapat untung. Tapi saya tahu maksudnya dia itu kan yang namanya pedagang baru, dia itu sengaja jual murah untuk menarik banyak sekali pelanggan. Saya tahu maksudnya itu, tetapi caranya keliru. Dengan dia menjual balik modal, maka dia itu tidak ada biaya untuk operasional. Makanya ya akhirnya dia pun tutup dengan sendirinya. Untuk bisa memenangkan persaingan dengan toko sebelah, Anda itu dituntut untuk terus berpikir dan berpikir agar bisa menghasilkan inovasi yang tepat sasaran. Anda harus pandai-pandai untuk membaca peluang yang ada di sekitar Anda. Anda harus mau tampil beda dari toko yang lainnya. Sebagai contoh nih, jika toko sembako di daerah itu kan umumnya kan jualan barang-barang kelontongan, maka Anda bisa menambahkan untuk jualan sayuran basah seperti bayam, kangkung, wortel, kol, tahu, tempe, cabai merah, bawang putih. Coba untuk jualan produk-produk tersebut, maka insya Allah toko Anda pasti akan ramai disupport oleh pelanggan. Itu adalah contoh sederhana kita mau tampil beda dalam berjualan. Kemudian contoh yang lainnya, contoh inovasi yang bisa membuat toko Anda tampil beda, yaitu saat ini jika toko Anda itu dalam melayani pembeli itu Anda ambilkan, misalnya ada orang beli Anda ambilkan, mulai sekarang atau mulai besok Anda rubah toko Anda agar pembeli itu mengambil sendiri apa yang dicarinya, apa yang diinginkan. Biarkan pembeli itu masuk ke toko Anda untuk memilih-milih barang belanjaannya. Oke? Jangan ada sekat antara Anda, pedagang, dengan pembeli. Anda susun toko Anda itu sedemikian rupa agar pembeli itu bisa mengambil barang belanjaannya sendiri. Itu biar toko Anda terlihat tampil beda dari yang lainnya. Itu adalah contoh-contoh sederhana. Ada juga tuh contoh peluang yang bisa Anda ambil. Sekarang ini itu kan banyak sekali orang yang main game online. Baik anak-anak maupun orang dewasa, banyak sekali yang main game online. Game online itu butuh yang namanya voucher game. Oke. Kalau yang namanya Mobile Legends, kemudian Free Fire itu butuh diamond. Kalau PUBG butuh UC dan lain-lainnya. Itu Anda sediakan voucher game tersebut, maka toko Anda ini pasti akan ramai didatangi pembeli untuk membeli voucher game. Orang yang main game online rata-rata pasti akan membeli voucher game. Ini merupakan salah satu peluang yang bisa Anda ambil agar toko Anda ini bisa menghasilkan lebih banyak lagi. Oke juragan, itu tadi adalah cara bersaing dengan toko sebelah, yaitu toko tetangga yang usahanya sama dengan usaha kita. Anda itu dituntut untuk tenang dalam menghadapi persaingan. Anda harus banyak berpikir dan berpikir agar bisa menghasilkan inovasi untuk perkembangan toko Anda. Oke, Anda juga harus mau tampil beda, harus mampu melihat peluang pasar yang ada di sekitar Anda. Dan tak lupa Anda harus mengikuti perkembangan zaman agar Anda tidak ketinggalan. Semoga bermanfaat. Salam.